Yuk, silakan saudara boleh duduk. Shalom. Aduh, senang sekali ya kita bisa berkumpul hari ini. Dan saya ucapkan welcome buat yang pertama kali hadir. Yang pertama kali hadir, welcome. Saudara kalau di samping kiri kanan bisa saling salamin nih, ada yang baru. Ya, halo, welcome ya, welcome to MIC ya. Oke. Seperti biasa kita bisa mulai kebiasaan baru dengan rajin catat khotbah ya. Oke. Kita sekarang ini berada di masa orang-orang mau cepat sukses ya, mau cepat viral, mau cepat kaya, terus mau menghidupi gaya hidup lifestyle yang mewah. Pada umumnya sekarang ini banyak seperti itu. Ini mungkin didorong oleh banyak orang yang suka menulis ya success story from zero to hero gitu ya. Jadi semua orang banyak terinspirasi. Tapi Tuhan itu juga sebenarnya menginginkan hidup kita itu penuh dengan bisa membawa profit. Tuhan inginkan hidup kita itu ada keuntungan. Tuhan ingin hidup kita itu ada manfaatnya, ada faedahnya. Bagaimana caranya? Hari ini kita akan belajar melalui judul khotbah hari ini, Profitable Life, hidup yang membawa keuntungan. Kita bisa buka di Matius 25 ayat 14-15, bisa sambil baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Parabel talenta ini adalah pesan Tuhan yang sangat penting karena dia mengajarkan parabel ini di momen terakhir sebelum dia mau ditangkap dan dia mau disalibkan. Dia ingin memastikan bahwa murid yang selama ini udah mengikut Tuhan, termasuk kita semua, sampai akhir hidup kita tuh masuk dalam kerajaan sorga. Parabel talenta ini mengajarkan bagaimana sih caranya kita mengatur keuangan kita supaya hidup kita ini penuh dengan keuntungan. Parabel ini menceritakan seorang tuan. Tuannya itu siapa? Yesus. Dikatakan dia akan pergi lama ke luar negeri. Jadi dia pergi lama sampai dia harus percayakan hartanya kepada hambanya. Pergi lama dan akan datang kembali. Itu seperti Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga, tapi dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Tuan ini sampai harus mempercayakan hartanya kepada hambanya sampai dia kembali lagi. Jadi dipercayakan apa? Hartanya, ya. Hartanya, uangnya. Hamba yang dipercayakan hartanya ini dikatakan steward atau pelayan atau manager. Di perumpamaan ini, kita ini adalah hambanya Tuhan, ya kan? Jadi ada hamba dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang dipercayakan 1 talenta. Hari ini kita akan belajar dari perumpamaan talenta, ada 3 poin. Yang poin yang pertama, semua milik kita itu adalah milik Tuhan. Yang kedua, ada tanggung jawab untuk mengatur yang dipercayakan. Yang ketiga, evaluasi kerja kita itu akan menentukan masa depan kita. Kita masuk poin yang pertama, semua milik kita adalah milik Tuhan. Jadi pada zaman Tuhan Yesus, seorang hamba yang levelnya agak tinggi seperti Yusuf ya, dia tuh bisa jadi manajer buat rumah tuannya. Jadi manajer ini bertanggung jawab buat aset, properti, harta, uang, semua yang dimiliki oleh tuannya. Dan Tuhan itu adalah pemiliknya ya, Tuhan itu adalah ownernya. Dan kita adalah hamba atau manajernya. Coba sama-sama katakan, saya adalah manajer. Ya, saya adalah manajer. Jadi kita sebagai manajer, kita ini bebas menggunakan semua aset owner sesuai dengan tujuannya si owner. Tapi manajer itu tidak memiliki semua aset si owner. Jadi manajer ini kita dipercaya untuk handle sesuatu yang bukan milik kita selama si owner pergi. Dikatakan si owner ini akan pergi ke luar negeri dan butuh waktu untuk si owner itu untuk kembali lagi. Di ayat 19 dikatakan pada waktu tuan hamba itu pulang, Tuhan itu akan mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi nanti akan ada laporannya, ada accountingnya. Bagaimana sih saudara memakai aset, bagaimana saudara memakai harta, memakai uang yang dipercayakan selama hidup di bumi.
Biasanya kalau ada yang kita berhutang sama bank, kita mau minjam uang, sejumlah uang, biasanya yang minjam itu bebas ya. Kita mau pakai uangnya buat apa aja bebas sampai waktunya uangnya dikembalikan. Tapi kalau kita manajer atau kita steward di sini, kita nggak bebas menggunakan uang semaunya, tapi kita harus gunakan sesuai dengan kehendak tuannya. Kata harta, dipercayakan talenta. Talenta bahasa aslinya adalah talanto. Dia itu artinya adalah mula-mula itu ukuran berat emas, berat perak. Kemudian dijadikan satuan uang sekitar 5.000 sampai 6.000 denaris, setara dengan jutaan rupiah. Jadi satu talenta ini dikatakan senilai dengan gaji buruh selama 20 tahun. Satu talenta emas itu 33 kilo emas. Jadi kalau 1 gramnya saat ini, nilainya saat ini 1 juta, berarti satu talenta itu kira-kira 33 M. Setiap dari kita dipercayakan minimal 1 talenta. Jadi tiap orang sudah dipercayakan talenta yang diharapkan bobot maksimumnya itu kira-kira 33 M. Orang saat ini suka bilang ya, berapa sih dia net worth-nya? Orang suka menilai seseorang berdasarkan harta yang dia punya ya. Kalau saudara berdasarkan firman Tuhan ini, seakan-akan setiap orang nilainya itu harusnya bobot maksimumnya itu 33 M. Jadi tiap orang diberikan waktu. Waktu itu apa? Waktu itu adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan selama kita di bumi. Tiap orang diberikan talenta yang berbeda-beda. Ada yang punya 5, ada yang punya 2, ada yang punya 1. Kenapa? Karena tiap dari kita mempunyai skill, mempunyai kemampuan, mempunyai karunia yang berbeda-beda. Tuhan percayakan kepada kita harta di bumi supaya kita bisa mengelolanya sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Lukas 12 ayat 20 sampai 21 katakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan itu, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita tahu ya, Tuhan gak mau kalau kita tuh hidup kita cuma timbun uang untuk kepentingan diri kita sendiri, kita cekikikan di kamar seperti paman Gober ya, dengan banyak uang. Tuhan gak mau kalau kita mementingkan diri kita sendiri. Tuhan ingatkan bahwa hidup kita itu pemberian Tuhan loh. Kita masih ada nafas saat ini, masih hidup pemberian Tuhan. Tapi pada saat kita sudah diangkat Tuhan, kita gak bisa bawa semua harta yang ada di bumi. Kalau berkat yang saudara punya untuk kepentingan diri sendiri saja gak ada gunanya. Saudara juga harus hidup kaya di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa? Firman Tuhan jelas katakan pada waktu Tuhan dicobai sama orang Farisi. Orang Farisi mau cobain dia bilang itu uang gambarnya siapa? Gambarnya Kaisar. Tuhan katakan kepada Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi itu, berikan apa yang wajib kepada Kaisar dan berikan apa yang wajib kepada Allah. Jadi ada yang wajib diberikan kepada Kaisar, berarti maksudnya kita harus bayar pajak. Dan berikan apa yang wajib kepada Allah. Apa yang wajib kepada Allah? Berarti kita harus memberikan persembahan, perpuluhan di rumah Tuhan. Kemudian kalau ada orang yang kita lihat ada yang kesulitan, ada orang yang butuh dibantu, kita bisa bantu. Kita diharapkan murah hati kepada sesama kita. Jadi bukan hanya kaya di bumi, tapi juga kaya di hadapan Tuhan. Ayub pada saat dia mengalami musibah, semua hartanya habis, rumahnya terbakar, anak-anaknya meninggal. Dia mengerti semuanya itu dari Tuhan. Dia bilang, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi kita lihat ya, di akhir hidupnya Tuhan gantikan semua harta, rumah, anak-anaknya 2 kali lipat. Melalui ini kita melihat bahwa semua anak-anak itu dikatakan seperti reward dari Tuhan, pemberian Tuhan. Berarti anak-anak itu juga sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Anak-anak itu berarti harus kita jaga, kita bawa supaya mereka kenal Tuhan, supaya mereka takut akan Tuhan mulai dari kecil. Semua milik kita itu kepunyaan Tuhan. Saya masuk poin yang kedua. Ada tanggung jawab untuk mengatur yang dipercayakan. Matius 25 ayat 16-18 katakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ada hamba diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Hamba 5 talenta, dia menjalankan uang itu menghasilkan laba 5 talenta. Berarti profitnya berapa persen? 100%. Hamba 2 talenta, dia menjalankan uang itu dan dikatakan dia menghasilkan laba 2 talenta. Profitnya berapa persen? 100%. Hamba 1 talenta, dia kubur, dia tidak menghasilkan laba, dia nggak mau ngapa-ngapain, profitnya 0%. Menjalankan uang. Ada kata menjalankan uang, berarti kita harus rajin, kita harus produktif, kita nggak boleh malas. Saudara bukan hanya doa, tidak lakukan apa-apa berharap profit ada. Amsal katakan, tangan yang lambat membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10:22 juga katakan, berkat Tuhanlah menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Dalam kita bekerja, kita menjalankan uang, kita harus rajin, tapi kita jangan lupa berkat itu datang dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tapi kita harus tahu, dikatakan susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Tidak semua kesempatan berkat itu datang dari Tuhan. Saya ulangi ya, tidak semua kesempatan berkat itu datang dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan tidak akan bawa duka. Berkat dari Tuhan tidak akan membuat saudara menjauh dari Tuhan, jauh dari pelayanan, jauh dari Tuhan. Kemungkinan berkat itu harus tanda tanya, itu berkat dari Tuhan atau bukan. Pada saat uang yang saudara kelola itu berhasil dan ternyata ada profit, gimana sih saudara habiskannya? Saya kemarin ini iseng ya, lihat udah lama sih, ada seorang financial planner di video, dia lagi ngajarin gimana sih caranya kita mengelola uang kita, baik yang dari lokal maupun yang luar. Dia selalu diajarkan begini, saudara itu donasi kalau ada sisanya, tapi bukannya setiap akhir bulan tidak pernah ada sisa, ya bukan? Kalau saudara bilang tunggu ada sisa, nggak pernah ada sisa. Jadi setiap bulan saudara kalau pikirkan goal, tujuan keuangan saudara sendiri, tapi bukan tujuannya Tuhan, tanpa pikirin, oh saya harus sisihkan, saya harus memberikan persembahan untuk Tuhan, saya harus sisihkan untuk mungkin untuk keluarga, untuk teman. Berarti saudara itu dilatih untuk tidak murah hati. Benar ya? Kalau saya mau sharing sedikit ya, waktu saya pertama kali bekerja di perusahaan, gaji pertama waktu itu 5 juta. Waktu udah ditransfer ke rekening saya langsung transfer 500.000 perpuluhan ke gereja. Saya berikan itu dengan sukacita, karena wah kapan lagi nih saya bisa perpuluhan gitu. Perpuluhan ini adalah ucapan syukur saya karena saya mau memberi di saat ada kesempatannya. Kalau ada bulan saya lupa, saya kadang tambahin lagi saya di bulan berikutnya. Dan saya setia lakukan ini sampai gaji saya waktu itu mendekati 10 juta. Setiap rekening transferan masuk, saya langsung transfer 1 juta ke gereja. Bener ya? Ya 10 juta, 10% 1 juta. Udah gitu kemudian waktu saya menikah, saya sudah mulai resign. Berarti saya nggak ada penghasilan tetap ya. Penghasilan tetap dari company yang bisa transfer saya setiap bulan. Tapi saat itu saya mulai aktif melayani Tuhan di kapasitas yang lebih besar lagi. Dan suatu hari Tuhan transfer, ada berkat, Tuhan transfer, saya percaya itu dari Tuhan, transfer ke rekening saya 100 juta. Jadi waktu saya terima, saya langsung perpuluhan 10%, berarti 100 juta berarti 10 juta ya. Saya langsung transfer 10 juta ke gereja tanpa pikir lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Saya sadar, wah berkat ini dari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan ya saya bisa memberi buat rumah Tuhan, saya senang sekali melakukannya. Dan saya lagi nunggu Tuhan menguji saya lagi. Kalau habis 100, nolnya tambah 1 jadi 1 M ya. Saya lagi tunggu Tuhan, wah Tuhan uji saya Tuhan, kasih 1 M, saya langsung transfer. 1 M berarti berapa? 100 juta ya gitu. Saya lagi tunggu nih ya, nanti kalau udah datang saya kesaksian lagi. Jadi ini bukan masalah nominal, tapi masalah ketaatan saudara. Mulai dari yang kecil, ada prosesnya. Dari yang saudara dipercaya dalam perkara kecil, saudara setia dalam perkara kecil, maka saudara akan dipercaya perkara besar. Buktikan kalau saudara ini hamba yang setia dalam memberi, saudara murah hati, nggak hitung-hitungan sama Tuhan, dan bisa dipercaya dalam mengelola uang. Jadi itu poin penting.
Dan setelah 10% bahkan masih ada 90% yang saudara harus kelola. Masih ada mungkin gimana caranya kita kelola 90% itu. Saudara biasa ya, ada yang harus dikeluarkan, pasti pengeluaran bulanan yang harus, itu ada harus yang di spend ya. Tapi ada juga yang harus kalau ada sisa mungkin saudara harus save ya, ada yang di save. Ada juga kalau saudara ada lebih, jadi kan save, spend, invest kalau ada lebih gitu kan. Setiap saudara kalau ingin menjalankan uang, doakan, tanya Tuhan. Pada saat saudara ditawarkan kesempatan kerja, doakan, tanya Tuhan. Pada saat saudara lagi cari partner bisnis, doakan, tanya Tuhan. Liburan aja saudara mau kemana, doakan, tanya Tuhan. Apakah Tuhan berkenan atau enggak? Kalau saudara mau misalnya mau memberi, mau murah hati, mau kasih teman keluarga, itu mah nggak usah tanya ya. Itu kan kalau cuma mau memberi murah hati itu oke gitu ya. Kalau ada uang lebih yang mau diinvest juga tanya Tuhan. Karena saya baru dengar teman saya banyak yang invest di sana sini, banyak yang bangkrut karena ternyata tidak menghasilkan profit, bahkan minus. Jadi kalau saudara lagi mau invest akan sesuatu, tanya Tuhan, ini boleh atau enggak, ini oke atau enggak. Kalau lagi saudara misalnya dalam bulan-bulan ini, oh saya kayaknya masih lagi harus berhemat nih. Oh berarti kalau berhemat, kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Ya kan, misalnya saudara suka jajan, di-cut, kurangin minum kopinya, bikin kopi sendiri di rumah. Saudara suka makan ke restoran kemana, kurangi makan di luar, masak-masak aja di rumah. Terus kalau saudara lagi shopping yang perlu aja. Kalau saudara lagi perlu untuk save, jangan sekali lihat ada tulisan sale langsung panik, wah 70% apa lagi, langsung cepet gitu ya. Padahal belum tentu saudara perlu gitu barang itu. Di rekening saudara saat ini, seberapa banyak deposito, properti, aset, produk keuangan yang saudara punya? Standarnya bukan itu. Tapi kalau saudara bisa dipercaya dengan mengelola uang sesuai dengan tujuannya Tuhan, Tuhan akan tambahkan. Kalau saudara dalam memberi, saudara tunggu sisa uang di akhir bulan, seperti yang diajarkan oleh financial planner itu. Baru mau kasih ke rumah Tuhan, berarti saudara kasih uang sisa. Uang sisa-sisa uang kepada Tuhan. Lukas 16 ayat 12 katakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Cara saudara mengelola uang saudara menunjukkan apakah saudara itu trustworthy, bisa dipercaya atau tidak. Harta orang lain ini bicara soal hartanya Tuhan. Kalau saudara dapat dipercaya mengelola uang dengan setia, tahu tujuan keuangan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saudara akan dipercayakan harta yang lebih. Jadi tiap dari kita bertanggung jawab pada apa yang sudah diberikan dan dipercayakan kepada kita. Bukan hanya itu, untuk kita menjadi hamba yang baik dan setia, kita harus bawa laba, harus bawa profit, harus bawa keuntungan juga untuk kerajaan Allah. Tapi saudara juga terima manfaatnya. Hamba yang 5 dan 2 talenta dikatakan berhasil membawa keuntungan. Dikatakan itu hamba yang baik dan setia. Tapi yang tidak membawa keuntungan, hamba yang jahat, dan dikatakan hamba yang jahat dan malas. Saudara mau dipanggil hamba baik setia atau hamba jahat dan malas? Saya masuk poin saya yang terakhir, poin ketiga. Evaluasi kerja menentukan masa depan kita. Matius 25 ayat 20-21, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apakah kita masuk dalam kategori hamba yang jahat dan malas atau hamba yang baik dan setia? Tergantung dari bagaimana cara kita mengelola uang, harta yang dipercayakan dengan skill, kemampuan yang kita punya selama di bumi. Jadi ini penting ini ya. Di slide yang selanjutnya ya. Jadi hamba yang baik setia itu tergantung dari bagaimana cara kita mengelola uang, harta yang dipercayakan dengan skill, kemampuan kita yang kita punya selama waktu kita di bumi. Jadi selagi masih ada kesempatannya.
Pada saat kita kalau bekerja di perusahaan, biasa ada bulan tertentu ada yang namanya company appraisal. Ya. Jadi company appraisal itu ada evaluasi kerja. Evaluasi kerja itu apa? Menentukan saudara itu kontraknya dilanjut atau tidak. Menentukan saudara itu akan dapat promosi atau tidak. Kalaupun saudara dapat promosi, seberapa besar kenaikan gaji saudara. Jadi evaluasi kerja kita di bumi menentukan masa depan kita. Sama halnya dengan kerajaan Allah, dikatakan setiap anak Tuhan pada akhirnya akan diadakan perhitungan. Ada accountingnya. Apa yang saudara kerjakan dengan harta yang diberikan, masuk dalam kerajaan sorga atau tidak, ada rewardnya atau tidak, tergantung dari kerja kita di bumi. Lukas 19 ayat 15 katakan, dan terjadilah ketika dia kembali setelah dia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Berarti Tuhan akan tanya, pada saat saudara menghadap Tuhan, apa yang kau kerjakan dengan talenta yang kuberikan? Kita nggak bisa tipu-tipu ya, karena Tuhan tuh punya rekaman kita dari kita lahir sampai kita meninggal. Matius 25 ayat 29 sampai 30 katakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi hamba satu talenta ini mungkin mirip dengan beberapa dari kita, tapi bukan di tempat ini. Kenapa sih saya harus berikan talenta atau harta kepada Tuhan? Kenapa sih hamba satu talenta ini dihukum? Bukannya dia nggak melakukan dosa yang begitu besar, bukannya dosa yang begitu sampai parah banget. Kenapa dia dimasukkan dalam kegelapan? Kenapa dia masukkan kegelapan paling gelap, ya, di mana ada ratap dan kertak gigi? Hamba satu talenta ini dihukum karena pertama, dia malas. Kedua, dia nggak mau melakukan apa-apa. Ketiga, dia menolak melakukan tanggung jawabnya. Karena dia lupa, talenta yang dia punya itu bukan milik dia, itu milik Tuhan, tapi dipercayakan. Dia katakan, Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Jadi nggak mau kerja yang bawa keuntungan buat Tuannya. Jadi dia dikatakan malas karena dia nggak mau kerja bawa keuntungan buat Tuhan, dia nggak mau. Padahal dia bisa pakai harta itu di bumi kan. Tuhan perhitungannya kapan? Pada saat kita ketemu Tuhan, ya kan? Harta itu tetap ada bersama kita untuk kita kelola, tapi nanti diminta pertanggungjawabannya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kesempatan dia untuk berinvestasi menjadi hilang yang satu talenta karena dia masa bodoh. Harta yang Tuhan percayakan kalau dikelola sesuai dengan tujuan Tuhan, kemungkinan profitnya berapa? 100%. Tapi diabaikan. Banyak orang ya, saya dengar banyak sekali bayar harga mahal, mau ambil resiko untuk coba bisnis ini, MLM ini, yang menjanjikan profit yang belum tentu pasti. Tapi hamba satu talenta ini, dia nggak mau ambil resiko kepada dirinya untuk mengembangkan talenta atau harta yang Tuhan berikan untuk tujuannya Tuhan. Dia nggak yakin kayaknya kalau Tuhan itu akan datang kembali lagi untuk kedua kalinya. Talenta yang dia punya akhirnya diambil dan diberikan kepada siapa? Yang punya 10. Makanya semakin banyak kalau dia rajin, hamba yang baik dan setia, ditambahkan sama Tuhan. Karena dia bisa dipercaya, hamba 10 talenta ini dia bisa bekerja secara maksimal untuk membawa keuntungan, menghasilkan buah di kerajaan Tuhan. Tuhan katakan kepada hamba satu talenta ya, karena kamu nggak mau melibatkan aku dalam hidupmu, karena kamu tidak mau melibatkan aku masuk dalam rencanamu, maka aku berikan talenta ini kepada yang lain. Hamba yang 10 talenta itu akhirnya apa? Dia dapat reward untuk pekerjaannya. Kita harus tahu, reward Tuhan itu berlaku di kehidupan sekarang dan di kerajaan sorga, di kekekalan. Jadi bukannya rewardnya itu kita terimanya nanti, tapi kita terimanya di sekarang. Kenapa? Karena kan kita bekerja, kita kawan sekerjanya Tuhan. Kemudian dikatakan, dia akan dicampakkan kegelapan paling gelap dan ada ratap dan kertak gigi. Kata dicampakkan ini, to cast out, bahasa Yunaninya adalah exbalet dari kata
Exbalo artinya mengusir, mengeluarkan, menolak, mengirimkan, membawa keluar. Kalau sekilas kita baca, kita pikir, oh pasti dia dibuang ke neraka deh, tempat yang paling tergelap, ya kan? Di Alkitab apalagi, tempat yang ada ratap. Tapi kalau kita lihat, kalau ada di Alkitab ada tulisan ratap dan gertak gigi, Tuhan pakai parabel ini bukan hanya di perumpamaan talenta, tapi juga di perumpamaan ladang dan gandum, perumpamaan perjamuan kawin. Jadi berulang kali Tuhan katakan, kenapa? Di Matius 8 ayat 11-12 katakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur, dari barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hamba 1 talenta itu adalah anak Tuhan, dikatakan anak kerajaan. Dia mungkin udah tiap minggu rajin ke gereja, dia mungkin sudah rajin pelayanan, makanya dia dibilang anak kerajaan. Tapi dia dicampakkan, to cast out, diusir, dikeluarkan, dibawa keluar. Kenapa? Pada saat hamba 1 talenta ini, dia menghadap Tuhan, menghadap tata suci. Dalam proses dia dicampakkan, dia pergi menjauh, dia melihat dari kejauhan. Ada begitu banyak orang percaya dari seluruh penjuru dunia, lagi makan sama Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi dalam perjalanan dia menuju ke neraka, dia meratap, dia gertak gigi. Karena apa? Dia menyesal, dia nangis, dia marah. Kenapa ya saya tuh dulu nggak mau melakukan sesuai keuangan saya melakukan talenta saya berikan untuk Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Lumayan dramatis ya, saya juga nggak nyangka, ratap dan gertak gigi. Ternyata dia udah sampai, tapi dia lihat dari kejauhan. Kayak, no, gitu ya, kira-kira gitu ya. Kerajaan sorga sudah di depan matanya, tapi dia dicampakkan, dia dikeluarkan. Karena dia hamba yang jahat dan malas. Musik bisa naik ke atas. Untuk kita buktikan diri kita sebagai hamba yang setia, kita harus bertumbuh ya sebagai orang Kristen. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa punya iman tapi tidak ada perbuatan. Kita bisa punya iman tapi kita tidak taat. Hamba yang setia ini terbukti bisa dipercaya dengan cara dia mengelola talenta yang dipercayakan. Karena itu talentanya semakin ditambah sehingga dia berkelimpahan. Hamba yang jahat dan malas, apapun yang ada padanya diambil sehingga nggak ada talenta yang tersisa dan dia akhirnya dikeluarkan menuju ke neraka. Hamba yang tidak berguna ini dikatakan unprofitable servant, hamba yang tidak ada untungnya. Biar hari ini kita ingat ya, semua milik kita, milik Tuhan. Dan setiap anak Tuhan kita mempunyai tanggung jawab untuk setia, untuk produktif, untuk mengembangkan semua talenta yang Tuhan percayakan secara maksimal untuk kepentingannya Tuhan. Pada akhirnya pekerjaan setiap orang akan diadakan perhitungan, dan biar setiap kita bisa disebut baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk biar setiap orang di tempat ini Tuhan, mereka mengerti, mereka mendapatkan rema apa yang Tuhan ingin sampaikan, agar mereka semakin mengerti bagaimana cara mereka mengelola keuangan mereka. Biar mereka mengerti bahwa Tuhan menginginkan hidup mereka penuh dengan kelimpahan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap orang di tempat ini Tuhan. Biar setiap ada orang yang masih berjuang, setiap orang yang masih mencoba menjalankan uang, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap orang di tempat ini mereka bisa berhasil, mereka bisa mengerti bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat yang tidak membawa duka itu datangnya dari Tuhan, dan berkat yang tidak menjauhkan mereka dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Tuhan lihat Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan.
biar mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka juga bisa menghasilkan buah. Biar dari setiap talenta Tuhan percayakan kepada mereka, mereka bisa kembangkan sehingga berlipat, sehingga mereka bisa mendapatkan labanya, baik di kehidupan sekarang dan juga di kehidupan berikutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin.